Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Divan dengan NIM 240400023 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi interpersonal. Untuk memenuhi tugas dari Ibu Siti Rohma SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah interpersonal skill. Oke, langsung saja ke topik pembahasan. Terdapat 6 pembahasan utama pada materi kita kali ini. Yang pertama itu ada definisi, kedua ada fungsi, ketiga ada keterampilan, keempat ada ciri-ciri, kelima ada karakteristik, dan disusul dengan kesimpulan. Baik, langsung saja ke topik pembahasan yang pertama, yaitu definisi. Menurut Little John, komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara individu-individu. Beliau menyatakan komunikasi antar pribadi merupakan proses komunikasi yang terjadi antar individu atau antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung, tanpa medium, maupun tidak langsung, melalui medium. Sedangkan, menurut Joseph A. DeVito dalam buku The Interpersonal Communication Book, DeVito pada tahun 1989 menyatakan, interpersonal communication is defined as communication that take place between two persons who have clearly established relationship. The people are in some way connected. Yang artinya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang yang memiliki hubungan yang jelas. Mereka terhubung dengan beberapa cara. Misalnya kayak dosen dengan mahasiswa, ibu dengan anak, guru dengan murid, atau dua orang yang sedang wawancara. Jadi, definisi umum untuk komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar pribadi yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang memungkinkan setiap pesertanya menerima reaksi secara langsung, baik verbal melalui omongan atau non-verbal melalui gerakan. Selanjutnya, apa fungsi atau peranan dari komunikasi interpersonal itu sendiri? Menurut Johnson pada tahun 1981 menunjukkan beberapa fungsi atau peranan yang disumbangkan oleh komunikasi interpersonal dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Yang pertama, komunikasi interpersonal membantu perkembangan intelektual dan perkembangan sosial. Karena dengan adanya komunikasi antar pribadi yang baik, misalnya pada dosen dengan mahasiswa, jika komunikasinya berjalan dengan baik, maka secara otomatis akan terjadi transfer knowledge atau transfer ilmu pengetahuan. Tapi tidak akan terjadi jika komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya, yang kedua, identitas kita terbentuk melalui komunikasi dengan orang lain. Kenapa? Karena saat kita berbicara dengan orang lain, secara otomatis akan menyampaikan pesan-pesan yang kita bicarakan, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal ataupun non-verbal itu menyampaikan pesan atau mengirimkan suatu sinyal tentang siapa kita, mulai dari cara bicara, pemilihan kata, bahasa yang digunakan, sampai dengan penampilan. Facial expression, eye contact, itu juga menunjukkan jati diri kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi yang ketiga yaitu untuk membandingkan pandangan kita dengan orang lain untuk memahami realitas. Misalnya, saat kita mendengar rumor dari orang lain, kita bisa mengujinya dengan menanyakan langsung atau memvalidasi kabar tersebut. Misalnya, bener gak sih kemarin si A gini. Atau saat kita mendengar suatu peristiwa bencana alam misalkan di kota lain. Nah, kita bisa menanyakan langsung melalui media telepon atau mungkin WhatsApp. Nah, jadi itu juga salah satu fungsi dari komunikasi interpersonal. Nah, fungsi yang terakhir atau yang keempat itu adalah kesehatan mental kita dipengaruhi oleh kualitas hubungan dengan orang-orang penting dalam hidup. Jika kita throwback atau kembali pada saat masa pandemik yang lalu,
banyak orang yang merasa depresi. Kenapa? Ternyata banyak orang yang merasa kurang terpenuhi jatah komunikasinya dengan orang lain. Sebenarnya saya juga merasa seperti itu. Jadi yang biasanya nongkrong sama temen, cuma karena tidak boleh keluar, jadi kita harus di rumah. Alhasil jatah komunikasi saya berkurang, dan itu setiap hari menambah beban, karena emang pada dasarnya memang peran komunikasi sangat penting untuk kesehatan mental dan jiwa kita. Selanjutnya, keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk menciptakan komunikasi yang efektif? Pertama, kemampuan saling memahami, sikap percaya, pembukaan diri, serta penerimaan diri. Maksudnya gimana? Kalau kita sudah tidak percaya dengan lawan bicara kita, otomatis akan terjadi blocking atau akan terjadi pembatasan. Jadinya kita hanya ngomong seperlunya, hanya basa-basi semata. Maka kita harus trust atau harus percaya dengan siapa lawan bicara kita. Kita sebagai komunikator yang menyampaikan pesan, kita harus percaya 100% dengan siapa yang menerima pesan. Jika tidak, maka akan terjadi limited atau terbatas. Maka dari itu, kita juga harus terbuka atau membuka diri. Setiap komunikasi dengan orang lain, kita tidak boleh ada sekat. Karena saat kita komunikasi, orang lain pasti merasakan vibe atau energi yang kita rasakan. Nah, selain itu juga kita harus mampu menerima diri sendiri. Maksudnya gimana? Kita nggak bisa ngomong sama orang lain kalau misalkan kita itu nggak percaya diri. Itu namanya lack of confidence, yaitu kondisi di mana kita belum mampu menerima diri sendiri dengan baik, yang pada akhirnya akan menjadi tantangan sendiri untuk kita mampu berbicara dengan efektif kepada orang lain. Keterampilan yang kedua yaitu mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat dan jelas. Maksudnya gimana? Misalnya, saya mengambil contoh pada suku Jawa. Kebudayaan pada masyarakat Jawa itu terbiasa berbicara secara halus atau tidak to the point gitu ya. Berbeda dengan orang Medan atau orang Batak yang suka berbicara straight to the point. Sebenarnya itu hal yang bagus, tapi itu juga menjadi kekurangan karena terlalu bertele-tele, dan itu bisa menjadi hambatan dalam komunikasi antar individu. Jadi keterampilan yang harus kita miliki itu kita harus bisa mengutarakan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Keterampilan yang ketiga itu mampu saling menerima dan memberikan dukungan atau saling menolong. Nah, kalau ada orang lagi ngomong atau lagi cerita, selalu dipatahkan, selalu didebat, itu artinya tidak ada proses saling menerima, saling memberi dukungan. Nah, itu juga nggak bagus. Jadi komunikasinya tidak efektif karena orang tersebut sudah males gitu ngomongnya, karena apa-apa sudah dijudge, apa-apa langsung didebat. Nah, hal-hal seperti ini harus kita hindari untuk menciptakan suasana komunikasi antar individu yang lebih baik satu sama lain. Nah, keterampilan yang terakhir itu adalah mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi lain. Di saat ada teman lagi cerita atau lagi curhat, bukannya dikasih pencerahan, malah disalahin. Bukannya dia mendapat solusi atas masalahnya, tapi malah makin diperkeruh permasalahannya. Coba dulu untuk berempati, coba dulu untuk memberi simpati. Kemudian jika bisa, kita dapat memberi solusi. Jangan malah orang lagi sharing, bukannya ngasih solusi, malah menambahkan masalah. Jadi keterampilan itu juga harus kita miliki saat berkomunikasi antar pribadi supaya lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Honam Fabrianto dengan NIM 24040024. Di sini saya akan melanjutkan materi konsep komunikasi interpersonal. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri. Suranto Au dalam bukunya Komunikasi Interpersonal mengemukakan beberapa ciri yang membangun komunikasi interpersonal antara lain. Yang pertama, arus pesan dua arah. Arus dua arah menjadi petunjuk pola penyebaran pesan karena positif sumber dilemparkan sejajar dengan posisi penerima pesan. Sumber maupun penerima bisa saling bertukar peran sebagai komunikator atau komunikasi dengan segera, sehingga memungkinkan arus pesan dua arah terjadi berkelanjutan. Yang kedua, suasana informal.
Suasana informal merupakan ciri khas komunikasi interpersonal karena sifat pertemanan menjadi pendekatan yang dilakukan antar individu. Percakapan intim dan forum komunikasi informal menjadi pilihan dalam komunikasi interpersonal. Yang ketiga yaitu umpan balik segera. Umpan balik berupa pesan verbal maupun nonverbal. Bisa segera diketahui oleh para pelaku komunikasi karena kedua belah pihak terlibat dalam pertemuan tatap muka selama berkomunikasi. Yang keempat, peserta komunikasi berada dalam jarak yang dekat. Jarak peserta komunikasi sering berdekatan baik fisik maupun psikologis. Karena komunikasi interpersonal termasuk metode komunikasi antar individu yang menuntut adanya kedekatan tersebut. Tujuannya ialah memperkuat keintiman secara psikologis yang ditunjang oleh kedekatan fisik antar individu dalam satu lokasi. Yang kelima yaitu peserta saling bertukar pesan spontan, verbal, dan nonverbal. Pengiriman maupun penerimaan pesan terjadi bersamaan dalam satu waktu, sekaligus bersifat spontan memungkinkan para pelaku komunikasi dapat mengoptimalkan manfaat dan kekuatan pesan verbal maupun nonverbal. Dan selanjutnya ada karakteristik. Karakteristik komunikasi interpersonal. Menurut Richard L. Weaver II menyebutkan karakteristik komunikasi interpersonal terdiri dari 8 unsur, yaitu pertama, melibatkan paling sedikit 2 orang. Yang kedua, adanya umpan balik atau feedback. Yang ketiga, tidak terus tatap muka. Yang keempat, tidak harus bertujuan. Yang kelima, menghasilkan beberapa pengaruh atau efek. Yang keenam, tidak harus melibatkan atau menggunakan kata-kata. Yang ketujuh, dipengaruhi oleh konteks. Yang kedelapan, dipengaruhi oleh kegaduhan atau noisy. Jadi kesimpulannya, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran pesan antara 2 orang atau lebih untuk saling memahami dan membangun hubungan. Proses ini membantu pengembangan sosial dan identitas diri, menjaga kesehatan mental, bersifat 2 arah, serta melibatkan umpan balik dan dapat dipengaruhi oleh konteks maupun gangguan atau noisy. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.